sithik wakai gayane wong Londo ning ora tau maca ya padha wae. Sithik wakai gaweane wong Londo kok kuwi sing bener sing kaya ngene iki ya ternyata makamnya nanti dipalsukan. Nah, seperti itu kita tidak tidak menghendaki hal-hal yang demikian. Nggih menika wonten coretan-coretan kula untuk dibaca. Sebenarnya coretan ini sudah saya publikasi di buku saya yang judulnya Nisan Hanyokrokusuman. Saya mau menjadikan Mbah Kyai Ahmad Kategan menika sebagai salah satu contoh nisan pada masa Sultan Agung ya. Sehingga orang kalau melihat nisan makam kayak begini itu langsung tahu oh ini zaman 1600 sampai 1600 akhir atau 1700 awal. Udah gitu aja gitu. Nah, untuk membuktikannya saya mengambil makam Mbah Kyai Ahmad Kategan untuk dijadikan sebagai contoh atau sampel, kalau dalam istilah ilmiah itu sampel gitu. Dan saya jadikan di sini saya jadikan ini contoh gitu. Kalau misalnya ada yang punya bukunya dan sudah membacanya, nah sebenarnya ini saya ambilkan saja dari situ karena tidak banyak data-data yang berubah gitu. Nah, pada masa Sultan Agung ada 3 tokoh yang nanti disebut dengan Tripandurat. Situ saya tulis itu Tripandurat di alinea kedua itu. Tripandurat atau 3 orang yang menyangga peradaban. Rat itu artinya buwono. Makanya para ratu kita itu gelarnya kalau enggak buwono ya rat. Itu hanya sinonim aja, dosonomo kalau atau orang Jawa. Yang di sini nanti Hamengkubuwono sama Paku Alam. Yang di Solo Pakubuwono sama Mangkunegara itu hanya balik-balik aja, artinya sama. Ya balik-balik. Jadi tidak jauh dari situ. Dan jangan lupa bahwa ratu kita itu adalah kutub kita. Jadi kalau sekarang orang banyak tawasul menyebut al-kutub, al-aqtab, kutbul aqtab, kutbul mufrad. Nah, ning Jawa ket biyen ki ratu-ratu lan ulama-ulama ki kutub kabeh gitu kan. Apa karena beliau bergelar Hamengkubuwono. Kalau Hamengku itu dari kata-kata mengku itu artinya pasak. Pasak, paku. Jadi kutub nek carane Arab gitu. Jadi dalam tawasul Mataraman itu para ratu-ratu itu semuanya difatihahi karena apa? Kutub. Kutub, kutbul aqtab, kutbud daulah, kutbuddin. Hamengkubuwono kan berarti kutbud dunia. Hamengku artinya kutub, buana artinya dunia. Berarti Sultan Hamengkubuwono itu kutubnya dunia. Gitu. Dan karena itu gelarnya di akhirnya adalah Khalifatullah. Gitu. Khalifatullah. Maka yang demikian ini nggak disadari oleh orang Jawa. Gitu. Sehingga yang ditawasuli wong Arab kabeh. Para ulama-ulama tanggane dhewe sing ning desane dhewe ora tahu dikirimi Fatihah. Mergo ora sadar nek setiap desa itu ada kutubnya. Karena tatanannya Khalifatullah Panatogomo, sehingga mulai dari negara sampai kabupaten sampai desa dukuh itu mesti ada kutubnya di situ gitu pada masa itu. Karena apa? Karena memang tatanan kita adalah tatanan kewalian gitu. Nah, itu yang saya membaca buku-buku yang kita baca di kampus-kampus itu ya, terutama itu kadang saya geleng-geleng sendiri ki wong kok membaca sejarah Kesultanan Mataram tapi tidak berperspektif tatanan kewalian. Akhirnya ketemunya ya paten-patenan kabeh gitu. Mungkin Arok dipateni Tunggulametung, Tunggulametung pateni apa? Ken Arok pateni Tunggulametung dipateni Ken Arok pateni Tohjoyo, pateni sampai nanti sini Hamengkubuwono Mangkunegara wis paten-patenan wae ceritane. Nah, hal-hal begini yang bagi kita para sederek sedaya, para rawuh ingkang minulya, kita baca ulang lagi sejarah para leluhur kita ini sebagai sebuah tatanan yang dulu dibangun oleh para pendahulu dengan perspektif kewalian gitu ya. Karena dari situ kita akan ketemu, oh mengapa kok beliau namanya Mangkunegara, oh jebul ratu ki yo pancen kutub gitu. Nanti anggota-anggotanya apa, pejabat-pejabatnya itu gelarnya ya sinonim dari gelarnya sultan. Jayaningrat, Jayanegara, Diponegara, Diponingrat.
itu kan semua maknanya sama, kutub-kutub. Karena kutub-kutub itu beliau-beliau itu. Sehingga ketika kita membaca Mbah Ki Ahmad Kategan, beliau ini ada 3 orang memang pada masa itu yang digelari dengan Tri Pandurat, yaitu Sultan Agung, kemudian Tumenggung Singoranu yang makamnya di Kranon, Nitian. Nanti perlu dijadwal ya Mas Arif, ziarah selanjutnya itu. Tumenggung Singoranu. Yang ketiga Mbah Ki Kategan. Ini 3 orang yang tidak dapat dipisah. Disebut dengan Tri Pandurat. Tri artinya 3, Pandu artinya yang istilahnya anulah ya, menyunggi, rat itu jagat raya gitu. Jadi gelar-gelar beliau itu bukan gelar agul-agulan kalau kata orang Jawa itu sok-sokan, bukan. Memang benar-benar beliau urusannya sama sak dunia gitu. Itu enggak sekedar gelar agul-agulan Hamengkubuwana, wah karepe dadi raja seluruh. Ini bukan, itu enggak terkait sama jadi raja terus dihormati mboten. Ini terkait dengan tatanan Khalifatullah. Karena Khalifatullah ini rahmatan lil alamin, maka gelarnya menyeluruh buwana gitu. Nah, Mbah Kategan ini kalau di dalam babat nitik nanti misalnya wonten nek PDF-nya nanti jenengan cari aja di Google itu. Diceritakan bahwa beliau ini bersama dengan Sultan Agung dan Tumenggung Singoranu sering guyon. Beliau ini karakternya kalau di dalam babat nitik itu karakternya itu lucu. Suatu ketika ini guyonannya Sultan Agung menganggap ada satu tokoh di antara beliau dan atau Singoranu yang punya kesalahan gitu ya. Terus diusir terus beliau nun sewu nggih Mbah Kategan nggih. Mungkin beliaunya lah yang bilang, "Oh, nek aku diusir apa-apa, aku tak metu saka Mataram ning keluargaku kudu milu," katanya. Sultan Agung paham, "Oh, nek ngono ra sida tak usir wae." Gitu. Kenapa kok keluarga aku kudu milu? Ternyata yang dimaksud beliau sebagai keluarganya bukan anak istrinya. Siapa? Sultan Agung. Sultan Agung keluarganya. Oh, nek ngono ya rasido kala gitu. Itu ada di babat nitik. Nanti teman-teman baca aja itu cerita itu. Babat nitik itu. Guyonan kayak gitu, guyonannya. Itu menunjukkan bahwa saking tritunggalnya beliau ini gitu. Saking tritunggalnya beliau sehingga istilahnya nek aku kon lunga ya keluarga aku kudu milu. Oh, ternyata yang dimaksud keluarganya itu bukan anak istrinya, tapi Sultan Agung. Nah, di Jawa nanti ada konsep kayak gitu. Karena konsepnya pecah gesang derek sultan. Jadi begitu sultannya kapundhut, nanti nggak lama ini orang kinasihnya nih ikut. Contoh kalau nggak percaya, HP7. Begitu HP7 meninggal, Mbah Ahmad Dahlan meninggal. Karena Mbah Ahmad Dahlan itu kinasihnya HP7 sampai Mbah Dahlan tuh dikirim haji ke Mekah. Itu karena HP7 itu. Maka begitu HP7 selesai, Mbah Dahlan juga nggak lama ikut. Tahun 23. Nggih, tahun ketiga ya? 1923. 1923. Iya. Jadi di Jawa ada konsep begitu. Jadi pecah gesang derek sultan. Nek sultanku wis nggak enak ya wis. Kenapa? Karena kutubku wis nggak enak. Tapi aku arep urip lah wong jimatku wis entek. Ya wis aku tak milu ae gitu. Jadi ada konsep kayak gitu teman-teman di khazanah para ulama Mataram ini. Jadi jangan heran kalau misalnya ada kayak HP9 meninggal, nggak lama nanti ada namanya Kiai Juru Permono yang dulu di yang di Sleman itu ya dulu juga mendoakan pekakak di Gamping. Itu nggak lama beliau juga meninggal karena Kiai Juru Permono ini orang yang sama Sultan HP9, ngarso dalam HP9 sering disowani dan beliau kalau sowan itu minta dimasakkan bebek goreng sama Kiai Juru Permono. Saking lekatnya gitu sehingga begitu habis 9 sowan datang Gusti Pangeran gak lama beliau juga ikut sowan. Nah jadi kira-kira gitu gambaran kedekatan ulama dengan ratunya dan kedekatan ratu dengan ulama. Dan jangan salah juga ya teman-teman, konsep ratu itu di Jawa itu dia memang Khalifatullah, memang kutub, tetapi
dia tidak bisa memutuskan kalau para ulama-ulama di bawahnya ini tidak memutuskan. Gitu. Nah, kalau itu nanti baca di Riklef, itu judulnya Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi. Udah ada terjemahannya itu. Itu di situ Riklef itu menceritakan bahwa waktu itu PB2 itu nggak bisa berbuat apa-apa karena para ulama-ulama tumbung-tumenggung berpatih-patihnya nggak memutuskan. Akhirnya beliau juga nggak berani memutuskan. Gitu. Jadi jangan dikira feodalisme terus opo sing tak karepke dadi, ndak gitu. Ratu-ratu itu juga memandang sik tak nyuwun pertimbangan beliau gitu. Nah, jadi beliau ini di dalam pemerintahan Sultan Agung diberikan pos untuk jadi penghulu ya. Tapi penghulu masa itu ndak kayak hari ini yang tukang nikahkan orang kan gitu. Nah, sekarang kan penghulu Pak penghulu ini pun nah itu berarti yang menikahkan orang. Tapi kalau dulu kira-kira karena tatanannya Khalifatullah, maka ada ratu, ada yang ngurusi babakan Panotogomo, ada yang ngurusi babakan kira-kira kalau diistilahkan yang ini babakan Pangulon atau Dewan Daru, yang Tumenggung Singoran ngurusi babakan Jonon Daru. Disimbolkan dengan ringin di alun-alun utara. Ringin yang sebelah barat itu namanya ringin Dewon Daru. Ringin yang sebelah timur namanya Jonon Daru. Nah, ringin yang sebelah kulon ini adalah simbol dari para penghulu, ulama-ulama. Jadi ulama yang kesatria. Kalau yang Jonon Daru ini simbol dari kesatria yang ulama gitu. Kalau bahasa tasawufnya yang kulon ini adalah ulama-ulama syariat yang makrifat. Kalau yang Jonon Daru ini adalah ulama-ulama yang makrifat tapi tetap syariat gitu. Nanti yang kulon disimbolkan dengan apa? Dengan wit kosambi. Disimbolkan dengan wit kelengkeng. Yang kulon. Kalau yang wetan simbolnya wit kosambi. Kenapa? Wit kelengkeng sama kosambi ini kalau kelengkeng luarnya putih, dalamnya hitam. Kalau kosambi luarnya merah, dalamnya putih gitu. Belum pernah makan kosambi nggih. Nah, nanti kalau mau ke makam Giri Loyo di sariannya Panembahan Juminah yang sebelah kulon atau di yang Pangeran Cirebon. Nah, itu ada wit kosambi situ, pas berbuah nanti minta aja sama juru kunci untuk makan gitu. Kalau yang kelengkang ini manis, kalau yang kosambi asam. Gitu. Ini dua ini satu spesies, satu family nek carane ilmu botani ya satu. Nah, jadi wit-witan itu juga kalau di sini ditandur orang sembarangan. Jadi tidak sembarangan aku arep nandur pekarangan kok tak tandur wae kelengkeng wae. Ya untuk sekedar nandur untuk ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dulu para ulama dulu tidak sembarangan nandur wit-witan yo tetap enek pak enek sanepone, sanepone ambil sopine orang sembarangan. Nek jenengan trah Jonon Daru terus jenengan nandur kelengkeng ya orang masuk gitu. Nggak masuk. Nggak masuk gitu. Termasuk babakan kukilo atau melihara manuk. Nah, itu juga itu terah-terahan itu. Nggak semua iso ngingu kutut, nggak semua. Itu terah-terahan. Sehingga nanti ada paugerannya, kutut itu nanti di sini ada sebutannya, ada paugerannya. Karena apa? Karena memang nggak sembarangan, bukan sekedar orang seneng manuk gitu. Pokoknya menceritakan peradaban para leluhur kita itu, wah wis saiki wis awake dhewe ming ya alhamdulillah ora ribet koyo ngono. Kira-kira gitu nggih. Nah, Kiamat Kategan ini artinya itu saya ceritakan silsilahnya. Saya juga punya data silsilah yang keturunannya, tapi di sini tidak tak muat karena saya belum ketemu sama beliaunya. Saya masih dapat kiriman. Sebenarnya saya mau sowan ke beliau dulu untuk saya jadikan data. Nah, jadi setiap saya punya data itu misalnya dari kekancingan atau dari silsilah milik seseorang, itu saya harus izin dulu gitu. Kalau enggak saya tidak akan menceritakan, sekalipun itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Nah, yang saya ceritakan ini sama dengan silsilah yang milik beliau. Silsilahnya saya kutip dari salah satu buku pakem nasab Mataraman, judulnya Serat Salasilah Para Leluhur Kahdanurujan sama Serat Sejarah Ratu gitu ya.
Jadi nasab beliau kalau dari sini Prabu Brawijaya. Kemudian itu di paragraf ketiga nggih. Paragraf ketiga. Nggih. Prabu Brawijaya Raden Bondan Surati Nyai Urang Jati. Nah, Nyai Urang Jati ini nanti menikah dengan Kiai Urang Jati. Kiai Urang Jati ini adalah keturunan siapa? Keturunannya yang nanti nurunkan Ki Ageng Gribik. Jadi beliau ini terahnya Gribik. Joko Dolok, Raden Joko Dolok. Raden Joko Dolok masuk Islam kepada Sunan Kalijaga, kemudian diperintahkan untuk buat padepokan di Lendah Kulon Progo itu. Kemudian tidak lama beliau diperintahkan untuk membuka Jatinom. Sampai turun temurun nanti lahir Ki Ageng Gribik. Nah, salah satu leluhur anak turunnya itu nanti namanya Kiai Urang Jati. Kiai Urang Jati ini menikah dengan Nyai Urang Jati. Nyai Urang Jati ini nanti pernikahan ini melahirkan Kiai Lalar Mengeng, kemudian melahirkan Kiai Tunggul Wulung, kemudian melahirkan Kiai Gelagah Redi Kidul, kemudian melahirkan Kiai Suwelo, melahirkan Kiai Wongso Wijoyo, Kiai Kategan I, kemudian melahirkan Kiai Kategan Sinemi. Nah, beliau ini nanti salah satu ukirannya di situ namanya Khatib Sinemi. Khatib Sinemi. Khatib Sinemi itu apa? Khatib Sinemi itu salah satu tugasnya itu adalah tempat orang baiat. Makanya saya kalau ke sini saya memperbaharui kalimat la ilaha illallah saya baiat lagi gitu. Terserah tarekohnya apa, monggo gitu. Intinya saya baiat sebagaimana para leluhur Mataram dulu baiat kepada Mbah Kategan gitu. Biasanya kalau ke makam-makam ketika la ilaha illallah memang megang nisan atau kijingnya untuk nyambungkan la ilaha illallah saya ke la ilaha illallah beliau gitu. Sehingga disebut Khatib Sinemi itu karena salah satunya beliau tempat orang-orang Mataram dulu untuk berbaiat. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini Nun Sewu nanti ada yang menyebut, ada beberapa sumber di internet yang menyebut beliau nama adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad gitu. ada itu, cek aja ada. Termasuk salah satu ustadz dari Jogokaryan itu udah berapa kali nyebut itu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad itu. Aduh, ini orang ngerti silsilah iki tak bilang. Repot iki tak bilang. Iya. Itu udah ngomong kemana-mana itu beliaunya itu. Adanya kata saya berubah jadi Habib niku. Lagi niku sak mangke mawon niku. Itu enten malih nggih. Pokoknya kita tabarukan. Ini kita membaca sejarah beliau tabarukan kepada beliau Mbah Ahmad Kategan. Mugi-mugi Gusti Allah paring kita datang kita iman Islam kados Gusti Allah netepaken iman Islam Mbah Kategan. Amin ya rabbal alamin. Tetapi apakah nama Kategan ini baru ada di masa Sultan Agung? Tidak. Karena apa? Karena di masa Demak pun sudah ada yang disebut dengan Pangeran Katigan gitu. Kategan itu artinya kalau dalam kamus-kamus Jawa itu kasutapan. Kasutapan artinya paling purna topone gitu. Sudah pokoknya kalau cerita beliau-beliau ini lah ya. Wis gak ada kata-kata piye yo. Ya gitulah pokoknya gitu. Hanya saja kan apa ya Kategan itu. Kok kayak bunyinya kok kayak degan kan gitu kan lama-lama kan. Kan orang nanti sepele gitu. Padahal Kategan itu artinya purna topone gitu. Kalau di dalam khazanah para ulama Mataraman nanti berarti beliau-beliau ini orang yang sampun sowan datang pangeran. Kalau dalam bahasa Isra Mi'raj sudah Qoba kausaini au adna. Nah gitu. Tapi itu nanti dikira kita gulu, melebih-lebihkan. Bisa terbang ke langit ini. Terus gulu. Ya meskipun mungkin para aulia itu ada yang begitu, tetapi untuk masyarakat umum kan cerita-cerita begitu itu tidak ada fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menguatkan iman Islam apa? Kalau fungsi yang paling nyata, fungsi untuk supaya perut nggak lapar apa? Kan apa nggak ada gitu. Padahal kebutuhan utama manusia kan 4, sandang, pangan, papan, sama satu lagi kebutuhan seksual kan gitu. Nah, agama iki kalau bisa memenuhi 4 ini rampung urusannya gitu. Rosah jadi wali rapopo kan gitu. Yang penting 4 ini terpenuhi gitu. Itu yang nanti kalau di dalam khazanah kita disebut mukmin
kas sama mukmin ngam. Mukmin kas itu artinya mukmin khos. Nah, jadi kayak orang Jawa kan kalau sik dilut engkas itu maksudnya dilut khos, khusus ini sik engkus sik gitu. Tapi kan dilut engkas itu kan diartikan sebentar lagi, padahal enggak. Dilut engkas itu artinya dilut khos gitu. Khos. Satu lagi mukmin ngam. Mukmin am itu artinya awam ya. Nah, Mbah Jejer itu yang sejarah kemarin Mas Arif itu kalau di kitab Sarasila sebutannya mukmin kas. Nah, mukmin kas Mbah Jejer. Jadi yang kita ini mukmin ngam kayak gini ini mendengarkan cerita para mukmin kas kayak beliau-beliau ini ya mendengarkan aja ya udah syukur kan gitu kan. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi sebutan Pangeran Katigan sudah ada di masa Demak ya. Nah, Mbah Kategan ini di masa Sultan Agung termasuk satu di antara Dewan Makrifat lah kira-kira ya. Dewan Wali, karena jadi Dewan Wali itu jangan dikira selesai di Demak. Di masa Pajang ada, di masa Mataram ada, bahkan sampai Ngayogyakarta di Ningrat masih. Dewan Walinya itu adalah wali-wali Patok Negoro yang lenggah dan sumari di masjid-masjid Kagungan Dalam Patok Negoro. Melangi, Dongkelan, Babadan dan Pelosok Kuning. Wonokromo nih. Wonokromo Kagungan Dalam tapi tidak patok. Oh, Nah, tidak patok. Tapi orang segitu menyebutnya itu Patok Negoro. Tidak apa-apa, wis. Pokoknya Masjid Patok Negoro administrasi tadi hanya 4, tetapi filosofinya semua masjid di Jawa itu adalah Patoking Negoro, gitu Mas. Itu, nah Patok Negoro itu sanadnya dari Mbah Ampel. Mbah Ampel nyuruh Raden Patah untuk membangun keraton di Gelagahwangi dengan membangun masjid bentuknya kayak gini. Itu sanadnya Mbah Ampel. Yang nanti dibangun di Mataram itu ngopi dari Demak. Berarti masjid-masjid sepuh di Jawa, di Yogyakarta, Patok Negoro, Kagungan Dalam atau masjid tua yang statusnya nggak jelas tapi itu masjid sepuh. Kalau ada mustokonya kayak gini, ada sokonya kayak gini, kayak masjid ini, itu sanad Ampel. Gitu. Makanya sampai hari ini kita tidak akan bisa dipisah dari Sunan Ampel dan para wali-wali lainnya. Karena apa lau? Masjid wae sanate saking mriku. Gitu. Tapi arep menafikan para wali songo. Tawasul kok ora tau ngirimi Mbah Ampel wah iki. Piye yo? Diragukan wong Jawa tenan ora. Ya, saya sambi-sambi guyon nggih. Sambi-sambi guyon. Wong Jawa kok tawasul Sultan Agung ora tau dikirimi iki piye tak bilang. Kalau saya minimal Sultan Agung Mbah Kategan sama Tumenggung Singoranu gitu. Tambah lagi Panembahan Juminah karena kan Dewan Walinya nanti ada 9. Panembahan Juminah, Panembahan Puruboyo yang di Wodgaleh, nggih. Puruboyo, Panembahan Juminah, Pangeran Pekik yang di Banyu Sumurup, nggih. Kemudian Panembahan Ngawonggo yang di Klaten, Ngawonggo Klaten Ceper itu, nggih. Kemudian beliau ya, Mbah Kategan. Kemudian satu lagi Mbah Curi Kiting Kambiran. Curi Kiting Kambiran. Kemudian Pangeran Kudus ini sebutannya hanya Pangeran Kudus tapi yang mana belum tahu. Yang jelas putranya Mbah Kudus ya. Kemudian Sunan Bayat yang ketiga yaitu Pangeran Minangkabul. Minangkabul atau Minanglase antara dua ini ya. Kemudian yang ke-9 Sultan Agung sendiri. Nah, nanti kalau panjenengan mau melihat ilmu-ilmu Mbah Kategan, panjenengan bisa membaca serat pangracutan. Udah ada yang menyalin di Google ada, jadi satu blog sendiri. Itu ceritakan sidang mengenai nasib orang besok kalau mati. Itu ketua sidangnya Mbah Kiamat Kategan. Itu sidangnya. Anggotanya yang saya sebutkan tadi itu dipanggil. Termasuk Panembahan Kajoran. Lupa, Kajoran. Yang di Kajoran Klaten. Gitu. Jadi itu Dewan Wali, maka beliau ini kalau saya Dewan Wali Sultan Agung, Fatihah gitu. Nah, serat pangracutan yang kedua karya beliau nanti Suluk Ma'rifatullah. Saya punya PDF-nya, nanti kalau ada yang ngerasa akan mau dikirimi nanti tak kirimi lewat Mas Arif aja ya nanti ya. Nah, filenya di laptop ada. Kalau misalnya nanti mau di copy monggo. Suluk Ma'rifatullah. Kanggitannya Kiai Ahmad Kategan. Nah, berita kolonial itu ada berita kolonial di paragraf paling bawah itu.
Balthasar van Enthoven ketika dia datang ke keraton Sultan Agung, itu dia menulis bahwa ada seorang imam tertinggi dan orang yang sangat sopan. Nah, ini kesaksian wong Londo ini. Gitu ya. Dalam keterangan The Graph selanjutnya, dengan tetap menyandarkan pada berita Jong, sosok itu dalam lidah orang VOC disebut dengan Kalifagipan. Tulisannya kayak gitu, Kalifagyan. Dan beberapa orang lelaki lain di sekitar Sultan Agung yang disebut dengan imam-imam Arab atau penghulu-penghulu kepala. Kemudian TH Pijat lantas memperbaiki nama itu menjadi Kuadi Fakhruddin. Karena nggak bisa menyebut kiai, jadi nyebutnya Kuadi Fakhruddin. Nah, saya ketika membaca berita tadi, hemat saya Kalifagipan itu kok kayaknya nggak cocok kalau itu Kuadi Fakhruddin. Cocoknya paling masuk, paling dekat bunyi fonetiknya Kalifagipan itu Kiai Kategan gitu. Tapi karena lidahnya Londo nggak bisa kan gitu kan. Jadi sehingga tidak bisa disebut nama beliau secara utuh gitu. Oke. Nah, Kalifagipan sendiri nanti juga satu bunyi dengan istilah Kalifah Jipang. Nah, Kalifah Jipang itu kalau di Mataram sini kalau disebut Kalifah Jipang itu berarti orang dari Demak gitu. Kalifah orang yang sanad ilmunya dari Demak atau dia punya keilmuan dari Demak. Salah satu yang nanti ulama yang disebut Kalifah Jipang di sekitar kota Yogyakarta Tengah, di Mlunyah Gede ada Masjid Kagungan Dalam Al-Falah Mlunyah. Nah, kulonnya itu ada makam Kalifah Jipang. Tapi orang-orang situ nyebutnya gurunya Pangeran Diponegoro. Biasa kalau di Jogja makam itu hanya ada dua, era Majapahit karo era Diponegoro. Begitu tak datangi, lah nek ngene iki Sultan Agung ora Majapahit, ora Diponegoro. Nah, tapi enggak masalah, pokoknya saya selalu setiap menelusuri makam, Mas kuwi wis duwe Mas kuwi suwi banget kok zaman Diponegoro. Sepoi ngono, padahal Diponegoro baru kemarin sore. Ya begitulah orang Jawa ya. Jadi kejadian besar yang paling diingat di dalam ingatan rakyat kecil yaitu Majapahit dengan perang Diponegoro. Sehingga Mas, ning nggonku Mas enek makam ke zaman Majapahit. Mas, begitu saya datang, nah, ternyata ada seratannya tahunnya 1890 gitu. Oh iya, Majapahit tenan. Tapi nggak apa-apa, begitu-begitu artinya kalau rakyat kecil menyebut itu Majapahit artinya memang beliau memang merawat makam ini gitu. Terus gitu ya lah wong Jawa kok ngelangil. Oke, baik. Nisannya tadi udah saya ceritakan nggih, di sini ada lambang-lambang, di sana ada bahasa Kawi, kemudian ada pegonnya gitu ya. Dan ini dulu dalam foto lama, ini dulu memang batu merah besar ini. Nah, dan tingginya nggak serendah ini, masih agak lebih tinggi. Ini peta tahun berapa ya? Belum lama kok ini dikasih kayak gini, belum ada 20-an tahun kok ini kalau nggak salah. Yeah. Dan orang-orang sini kan memang ini yang ngono sawu ya, karena nggak tahunya ya kayak Kategan gitu aja, nggak tahu sejarahnya sampai sebenarnya dulu di utara sini di pojok sana itu ada makam lebih tua. Nanti di sini juga ada makam tua yang coraknya sama, tapi yang pojok situ sudah dicabut. Dan saya tanya di mana nisannya, tokohnya sini mengatakan, aku orang ngerti nek kuwi sepuh Pak. Dalam hati saya, kalau disingkirkan, yang berarti ngerti nek kuwi sepuh kan gitu kan. Saya bilang itu makam sepuh lah, kok mboten ngertos kok nek niku sepuh gitu lah. Gitu. Bukti bahwa itu disingkirkan berarti kan dia paham bahwa ini makam tua, nggak ada terawat terus disingkirkan. Lah ngerti ngono suwi pokok ngaku nih orang ngerti piye. Tapi ya saya juga maklum lah wong selama ini ya nun sewu dalam kejagar budayaan yang paling sering diurusi kan candi-candi. Nah, maka tadi kalau saya matur ke Mas Arif lewat WA, saya sudah beberapa kali mendaftarkan makam-makam sebagai cagar budaya. Ada yang masih proses terus. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bergerak, biar gerakan kita juga tidak sekedar datang ziarah,
kita perjuangkan makam-makam beliau-beliau ini yang ada sejarahnya untuk jadi cagar budaya. Kebetulan kalau Bangka Tegan ini ada sejarahnya. Sudah masuk, Pak? Bantul sudah. Oh, Bantul sudah. Sudah masuk menjadi cagar budaya. Sudah. Oh, sudah. Kepres Kepres Bupati. Nggih. Iya. Oh, nggih. Tahun pinten nggih niku? nanti tak kirim ada kok. Nggih. Nah, saya dulu pernah mencoba ini, kemudian yang jejeran juga sudah saya masukkan gitu. Oh, sing mau kayak baladi lho. Nah, kemudian selain ini juga cerita-cerita tentang Mbah Kiamat Ketegan ini banyak yang saya dapat dari sesepuh, tetapi cerita lisan, tidak cerita tekstual gitu. Cerita lisan misalnya salah satu cerita Mbah Kategan ditimbali Njeng Sultan Agung ke keraton, itu beliau mboten kersa gitu. Terus akhirnya Sultan Agung ngutus, pokoknya iki sing ndonga kudu Mbah Kategan gitu. Terus akhirnya diutus sama Sultan Agung utusan untuk jemput beliau. Nah, jemput beliau, Mbah Kategan nggih wis lunga wae engko aku tak rono gitu. Tadinya nggak mau tapi akhirnya juga mau. Begitu utusannya pergi sampai ke keraton, Mbah Kategan sebenarnya udah duduk di keraton. Nah, kemudian begitu ini kalau nggak salah di Babat Niti ada ceritanya. Begitu Mbah Kategan doa, itu ya binatang-binatang yang tadinya suguhan ingkung itu hidup lagi gitu. Hidup lagi. Kemudian sayuran-sayuran itu tukul lagi gitu. Nah, itu salah satu cerita-cerita. Sebenarnya cerita-cerita begitu kalau dalam perspektif ilmu pengetahuan kita menganggapnya entah itu realitas atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi itu cerita sanepo, artinya doa Mbah Kategan itu doa yang mustajab. Nah, itu kan menyimpulkan itu ya, kemustajaban. Kemudian cerita lain lagi dari para sesepuh itu beliau ini sering berlomba-lomba sholat di Mekah dengan Sultan Agung gitu. Nanti kalau Sultan Agung duluan yang duduk di depan Ka'bah, Mbah Kategan carry gitu. Nanti kok Mbah Kategan duluan duduk di depan Ka'bah, Sultan Agung yang carry gitu. Ya itu cerita-cerita cerita untuk menceritakan kepada anak-anak kita tentang kebanggaan kita pada mereka. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah al-aqil wal balik, ceritanya jangan yang begituan lagi gitu ya. Agak dinaikkan tentang jasa beliau apa gitu. Jasa beliau apa, ilmu-ilmu beliau apa. Ilmu-ilmunya salah satunya panjenengan mau membaca tadi Serat Pangrajutan dan Suluk Ma'rifatullah. Nah, terakhir sebagai bentuk upaya kita untuk merawat makam ini, monggo nanti diposting di medsos, diceritakan di mana-mana dan diadakan ziarah, tidak harus resmi seperti ini. Kapan saja nanti pas kita seorang Mbah Kategan, atau nanti kayak saya punya program dengan teman-teman KMNU UIN, Mbak Mas Alvara itu sudah setahun jalan. Judul acaranya adalah Ziarah Wali Mataraman. Ziarah Wali Mataraman itu menziarahi ulama-ulama Mataraman seperti Mbah Bujuru Kiting, termasuk beliau sudah ini ya tahun lalu ya Mas Alvara ya, bulan November. Nah, tahun lalu kita ziarahi. Terakhir kemarin kami menziarah wali-wali Kota Gede yang orang situ juga nggak tahu gitu. Itu kami ziarah rame-rame kaget, ada apa nih di Kota Gede apa kan sinau sejarah. Nah, jadi upaya-upaya kita ayo pelan-pelan, tidak harus bersama, pokoknya siapa yang bisa gerak ayo gerakkan di sana, gerakkan sana, dan seperti itu monggo jadi tokoh setempat. Jangan takoni Pak Yasir wae, enggak gitu. Jenengan tinggal di Wonokromo, berarti jenengan harus ahli makam Wonokromo gitu. Jangan disandarkan kepada kami yang tinggalnya di tempel sana gitu. Jenengan tinggal di mana? Tinggal aku pleret pun di nganu kaumannya wis kudu jadi ahli makam kauman gitu. Jadi sehingga orang kalau mau ziarah ke situ yang jelaskan jenengan. Oh, ceritanya gini. Gitu. Tapi di situ kita terus sharing bersama gitu. Jadi enggak disandarkan kepada hanya satu orang gitu. Enggak harus kepada opo-opo aku tenan orang makam iki Pak ngene-ngene wah. Ya jelas kan kampungnya
kamu jenengan kok takut aku gitu kan. Banyak begitu. Nah, maksud saya, ayo kita sama-sama jadi ahli gitu. Kita sama-sama jadi ahli, kita sama-sama jadi perawat makam di kampung kita masing-masing. Saya tidak cemburu dan tidak merasa takut jika nanti tiba-tiba jenengan diwawancarai oleh TV. Oh, malah bagus itu. Malah bagus itu. Enggak takut saya, enggak takut. Wow, nek caranya wong Sumatera, kambing punya susu, sapi yang dapat nama kan gitu kan. Sapi susunya susu kambing etawa, tapi orang mengatakan susu sapi. Nah, gitu. Nah, kan saya enggak begitu, monggo silahkan angkat saja wis. Tidak ada ahli-ahli, kita semua ahli kubur gitu. Jadi masalah makam, karena kita semua ahli kubur, maka kita paling tidak menjadi ahli makam di kampung kita, ahli masjid. Ini masjid tua juga. Ini masjidnya Sultan Agung, karena keratonnya kan di situ. Alun-alunnya di sebelah wetan ini, jadi masjidnya ini gitu. Cuma ya karena di sini nggak didirikan tatanan Mataraman, akhirnya yang dulu konsepnya Mataraman pindah yang sebelah sana kan ada masjid satu lagi. Ingkang wetan ini nggih. Nah, masjid ini kenapa kok di barat masjid ada makam? Iya, karena memang itu ngikut sunnah Kanjeng Nabi. Kenapa kok setiap membangun peradaban harus ada masjidnya? Itu juga ngikut sunnah Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu sampai Madinah yang dibangun duluan apa? Masjid. Makanya para ulama Mataraman ikut sunnah. Senopati bangun kota gede, bangun masjid, ya ikut sunnah Kanjeng Nabi gitu. Kemudian di baratnya dibangun makam seperti ini. Kenapa? Ya ikut sunnah juga lah. Kanjeng Nabi bangun Masjid Nabawi, pas kidulnya ada makam Baqi kok gitu. Kalau jenengan pernah umroh atau haji, pas kidul Masjid Nabawi itu makam-makam Baqi yang lebih luas daripada ini. Makamnya 70.000 sahabat di situ yang dimakamkan. Artinya apa? Artinya para ulama dulu membuat seperti ini juga berlandaskan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak guyon itu loh, enggak. Nanti kalau dalam antropologi atau arkeologi, kenapa kok ada makam di barat masjid? Nah, itu karena terkait dengan tradisi orang Jawa memuja leluhurnya. Wah, mau misuh nggak jadi. Soalnya beliau kan. Kok gimana kok orang Jawa kok dianggap memuja leluhur? Enggak, itu ikut Kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi bangun peradaban, bangun masjid, terus bangun makam. Maka para ulama juga sama, bangun masjid, bangun makam. Gitu ya Allah. Nah, ini saking tidak diceritakannya sehingga orang hari ini tidak tahu. Karena sunnah itu kan tidak hanya qauli, tapi juga fi'li. Nah, Kanjeng Nabi bangun masjid itu kan fi'li, kan tidak ada perintahnya. Wahai orang beriman, sesuk nek bangun masjid, yo bangun makam, perintahnya nggak ada secara qauli, tapi fi'linya Kanjeng Nabi kan ada gitu. Nah, itu dilandaskan oleh para ulama kita gitu. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang selain itu, nanti kita sambil ngobrol, monggo. Ada beberapa hal yang ingin kita ulas bersama, dengan tetap berharap ridho pada Allah dan palilah Kanjeng Nabi serta Mbah Kiamat Kategan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin, dan membawa upaya baru, kesadaran baru tentang makam-makam para ulama Mataraman di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya kembalikan